kadang akunnya kan pakai akun admin, kadang pakai akun saya. Oh gitu. Jadi aman ya untuk hal-hal teknis sudah diketahui ya sama Mas Syahid ya. Insya Allah udah sedikit banyak kopi lah gitu. Cuma ya pasti perlu penyempurnaan karena belum dijalankan, jadi mungkin harus apa namanya, harus learning by doing-nya itu belum. Dan nanti Zindo Kebumen harus bikin SOP sendiri ya. Jadi SOP Oh, tertulis untuk Zindo Kebumen mau dibikin seperti apa. Acuan formatnya bisa dari yang sudah saya lampirkan iya. eh, di link grup itu dan nanti bisa disesuaikan gitu. Jadi Jadi kalau yang masing-masing ya gimana? kemarin saya pakai masih yang pakai yang pusat. Cuman saya sesuaikan, misalnya udah saya print, jadi saya coret, misalnya jam kerjanya nanti sepakatan jam segini gitu. Jadi saya rubah, saya rundingkan dengan karyawan, dengan admin gitu Mbak. Ya, Ya, nanti saya rombak lagi, tapi belum sempat untuk ya, spekulasi. sama untuk ngitung-ngitung ongkirnya mau dibikin seperti apa juga monggo. Kayak gitu. Ya, Rencananya bagi hasilnya berapa kalau untuk kebumen? apanya Mbak? Rencananya bagi hasilnya berapa? Ikut 80-20 aja Mbak, Gitu. ikut Kebumen umum itu kabupaten atau kota? kabupaten. Oh, Bismillah, semoga Januari ini bisa segera mengaspal ya Mas Syahid ya. Ya Allah, saya juga Hmm. mungkin nanti untuk awal-awal ikut jadi driver dulu. Oh, Masya Allah. Tahu. Siap, siap. Semangat Mas Syahid. Nggih, nggih, siap. Nah, izin menyapa yang lain dulu ya. Nggih. Assalamualaikum, Zendo Situbondo, Mas Hilal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana Zendo Situbondo? Satu minggu atau 2 minggu ya ini pengaspalnya sudah ya? 3 minggu, Mbak, dari 9 Desember. Gimana Mas progresnya? Dari 3 minggu itu, eh, Alhamdulillah ada 62 orderan. Cuma memang kita banyak nolak, Mbak. Kalau di total itu, kalau 100 orderan ada. Kita Nolaknya karena apa Mas? cancel, cancel. Cancel ya karena pertama keterbatasan driver. Terus responnya admin karena memang admin merangkap driver jadi Oh, ya iya, seperti iya. itu. Artinya double ada yang ya. ada yang cuma tanya-tanya kayak ongkirnya berapa, jadi ada yang gitu sih, Pak. Mm-mm. Jadi yang tercapai masih 60-an order selama 3 minggu itu ya. Ya selama 3 minggu. Itu mereka cancel karena mau cepet gitu ya. Misal mau dikasih tahu dikerjakan setelah ini atau gitu itu mereka nggak mau atau gimana? Yang cancelnya. Itu pertama itu, Mbak, jadi ketika dikasih tahu kalau misalnya harus menunggu itu mereka gak mau. Terus yang Heeh. kedua, ketika diterima terus drivernya itu pada off karena kita Oh, kita gitu. masih belum dapat yang full timer. Terus Heeh. yang ketiga itu ketika adminnya jadi driver karena ada di kantong ya, Mbak, Heeh. jadi Nggak nggak baca. kebaca, nggak Heeh. kebaca. Jadi Dan seperti apa itu. Mas Hilal selama mengadmin itu ada kesulitan atau enggak semangatnya sama driver otomatis kan kesulitannya karena sambil jalan otomatis HP-nya nggak kepegang kalau selain itu ada kesulitan lain nggak yang teknis. Kalau untuk sementara ini alhamdulillah gak ada sih, Pak. Sudah sudah ini tercover semua sih, Pak. Aman ya untuk ongkirnya start berapa di situ Bondo. Di Situbondo itu 0 sampai 4 kilo 7.000, Mbak. Ih, murah banget ya.
Ya, jadi karena memang di sini tuh kita kan ngambil tengah-tengah kemarin saran dari yang ikut di Jogja. Mm-mm. Jadi memang di sini ada yang di bawahnya kita, ada yang di atasnya kita. Mm-mm. Ada yang lebih lebih murah lagi. Cuma Oh kayaknya gitu. kalau misalnya ya kalau itu eh, 0 sampai 5 kilo itu 7.000. Waduh, dapat berapa itu? 5 kilo itu jauh loh. Iya, ya, ya kurang kurang paham ya Pak. Jadi hitung-hitungannya di sini. Terus memang kita kan lihat sama yang Nujek. Nujek itu kan memang nggak bisa bersaing di sini karena tarifnya mereka ikut tarif pusat. Nah itu sepuluh Hmm. ribu di sini. 0 sampai apa ya 3 kilo atau 4 kilo gitu 10.000. Mm-mm. Jadi kita ngambil ngambil di tengah-tengah. Memang masih banyak banyak ada beberapa komplain sih dari customer yang bilang masih mahal dan lain sebagainya. Cuma memang ini kita sudah ngambil ngambil tarif yang di tengah-tengah sih, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Oke. Jadi menurut saya Mas, dengan tarif 7.000 di 0 sampai 4 itu murah. Dan jika ada yang bilang itu mahal, anggap aja itu bukan segmennya kita. Soalnya kenapa? Kita itu jual value, kita jual layanan. Kalau nanti terlalu dipukul murah, nanti malah merugikan operasional, merugikan teman-teman yang di jalan gitu. Jadi tidak apa-apa memang segitu, sambil nanti seiring berjalannya waktu bisa diolah pada akhirnya 0 sampai 3 jadi 7.000 kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah dikurangi, sudah untuk awalan di situ aja oke. Terus nanti sambil melihat progres gitu. Kalau untuk budgeting berapa persen? Sama Mbak 80-20. Oh gitu, oke. Selama ini yang sudah ditempuh untuk promosinya pakai jalur apa? Kalau promosinya kita pakai stiker ke UMKM. Terus masuk ke apa UMKM yang langsung di bawahnya pemerintah, Pak. Jadi kita masuk ke sana juga. Jadi biar dipromosikan Oh, juga. betul, betul. Terus forum Karena UMKM-nya dinas UMKM ya? ya, Betul, betul. Ya. terus kalau misalnya kepala sekolah ya sebenarnya sudah, cuma cuma masih omongan sih, Mbak. Masih omongan. Oh Jadi kalau gitu. ya, kemarin yang pernah saya sampaikan, jadi kita masih eh, belum langsung ini loh apa tolong promosikan ke semua wali kelas, terus langsung ke wali murid itu masih belum ini Mbak. Takutnya Hmm. ketika kita langsung seperti itu, pas kita Hmm. cancel kan akhirnya Oh pikirannya iya. customer itu gak ini juga Iya. ke jadi Mbak. Betul. Apalagi kalau untuk antar jemput sekolah, itu nggak bisa telat. Anak Nah, bisa nangis, terus kemudian komplain, nggak gitu. Jadi kalau untuk antar jemput sekolah itu drivernya memang sudah harus ada yang bisa tepat waktu gitu, dan bisa diandalkan. Jadi memang untuk saran saya kalau untuk di Indonesia Bondo karena masih terbatas jumlah driver dan artinya juga masih nyambi driver, itu nggak apa-apa fokusnya di UMKM sama setiap pelayanan didokumentasikan mas. Setiap ada order jangan lupa didokumentasi, minta testimoni kepada customer itu yang bisa nanti dibaca acuan untuk bikin konten-konten. Jadi nggak sepi kontennya. Terus biar buat promosi juga gitu. oke, saya balas sih. Ya. Uh, Windows itu Bunda ada pertanyaan sebelum saya pindah ke yang lain. Sementara itu sih Mbak. Oke, siap. Semangat ya, Mas. Jelas 2025 lebih semangat wisata. Kalau ada kesulitan, kalau ada ini jangan sungkan untuk tanya-tanya. Siap Mbak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas Andres. Mas Andres Trenggalek ya? Iya malam Mbak. Apa kabar, Mas Andres? Alhamdulillah hujan terus. Iya, Mas Ida. Galak itu kalau hujan udah tambah sepi ya, Mas. Sepi banget Mbak ini. Lah iya, heeh. Terus gimana? Planningnya Trenggalek gimana? Ini Mbak tinggal nunggu HP-nya untuk ini, untuk admin.
Nunggu Mas Indra nanti infonya. Oh gitu. Kemarin kayak sudah bawa HP itu masih HP pribadi ya? Yang iya, yang kemarin kan buat daftar WA aja yang di HP-nya pribadi itu. Oh alah Ada sih Mbak gitu. tab, tapi tab kan nggak bisa buat ini ya, WA bisnis. Nah, itu bisa juga di cloning loh. Kalau Zindo Malang itu WA admin itu di cloning di HP-nya pribadi gitu. Jadi Oh iya. apa lebih mudah gitu loh ketika mau ngadmin di mana aja bisa. Jadi nggak nunggu admin satu gitu. Mereka pakai cloning itu bisa. Kalau teman-teman mau kayak gitu juga oke sih kayaknya. Iya Mbak, dicoba nanti. Heeh. Rencana mau launching bulan apa? Januari apa Februari atau apa? Rencananya kemarin kan awal Januari harusnya sudah onboarding ya Mbak. Tapi ada Hmm, kendala yang untuk device-nya admin. Jadi akhirnya kita mundur. Mungkin 2 mingguan lagi ke depan Mbak. Insya Allah. ini gitu. Pokoknya Rencananya secepatnya. masih admin sendiri atau cari admin Mas Andra? Sementara saya dulu Mbak yang belajar ini. Oh gitu. Oke. Siap, semangat Mas. Nanti kalau belajar sendiri itu keuntungannya langsung tahu kendalanya gimana. Jadi ketika ada admin itu kita bisa ngasih solusi kalau ada permasalahan. Siap, siap. Siap Mbak. Yes. Dari Trenggalek ada yang ditanyakan berkaitan sama proses mau launching ini. Untuk sementara masih belum. Nanti kalau ada kendala atau pertanyaan nanti saya japri aja Mbak, apa mampir ke kantor yang di Tulungagung. Oh iya, boleh boleh. Terus WA dulu enggak apa-apa. Siap. Saya Ya. terima kasih Mas Andrea yang dari Trenggalek. Yuk Nanti sama-sama Mbak ya. Assalamualaikum Mas Ali, Pak Ali. Dari Zendo mana Pak Ali? Waalaikumsalam Mbak Lutfi. Ya Pak Ali. Saya tuh kok cuma pengen ikut aja. Saya kan waktu Oh, ikut gitu. workshop itu kan gantiin Pak Narmodo. Oh iya, berarti Jadi lumayan. Eh, ini sorry. perkembangannya saya kurang tahu kan, semua udah saya serahkan ke Pak Narmodo. Oh gitu. Jadi ini saya cuma ngikut-ngikut aja, siapa tahu nanti Hmm. pas ketemu Pak Narmodo saya bisa cerita-cerita gitu aja. Oh, Insya Allah. Terima kasih. Pak Ali ngapunten. Mohon maaf. Zendo mana Pak? Saya lupa. Pak Narmodo kan Jakarta Utara. Oh iya Pak, nanti bisa kita utara. Jadi di Heeh. dua ya kemarin Jakarta Utara itu sama Sumatera ya kemarin sih. Oh enggak, kalau itu Jakarta Barat sama Oh, yang Palembang itu diambil apa Pak siapa itu ngambil Jakarta Barat. Padahal oh iya. Pak Narmodo itu sebetulnya ketua PDM Jakarta Barat. Oh gitu, Insya Allah. Tapi karena sudah diambil sama Mas siapa itu terpaksa yang kosong Jakarta Utara atau Jakarta Utara diambil Pak Narmodo. Oh, oke, siap, siap. Terima kasih Pak Ali. Nanti Iya, mengikuti sesi hari ini. Terima kasih. ya sama-sama, Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum guru terbang channel. Siapakah? Salam kenal. Guru terbang. Ya, mohon maaf, iya, iya Mbak Lucy dari Kabupaten Buton, Mbak Lucy. Oh, kebetulan dengan dan siapa ini? Ini Pak Arsad, Sekretaris PDM. Oh, Pak Ustaz. Insya Allah. Iya, Pak Ustaz, kemarin terima ya, kasih sudah bergabung. iya, Alhamdulillah kemarin kita sudah rapat juga di internal PDM dengan peserta yang kami utus di Kendari kemarin mengikuti workshop. Ya. Eh, ya, dan ada setelah kembali ini memang banyak tugas yang kami harus rampungkan semua, termasuk penentuan item-item yang akan dijadikan sebagai apa namanya usaha yang dilekatkan di Zendo nanti. Eh, Rencana untuk karena pemenuhannya ini masih berjalan, rencana nanti Februari baru mengaspal ini, Mbak. Ya, tidak apa-apa. Jadi, Sambil ya, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan untuk persiapannya ya. iya, Eh, iya.
dengan Pak itu bagaimana? Pak Arsyad ya? Pak Arsad, iya Pak Arsad. Ya. Yang Rencananya gimana nyari admin atau gimana dulu yang mau ya, planning? yang kita utus admin kemarin 1 orang dan alhamdulillah dia yang tangani. Di rapat kita tambah dengan jadi ada 3. Kita tambah dengan yang menangani tentang anggaran 1 juga. Jadi nanti ada admin, ada pengelola anggaran, dan ada kami yang dari PDM sebagai lisensinya, memegang lisensi. Dengan tadi sudah ada list-list nama yang akan menjadi apa namanya driver, yang sudah ada beberapa nama yang menjadi prioritas untuk driver, Ya, karena di sini kita calon bagi di driver. Buton di Buton kita bagi jadi 3 zona. Jadi zona 1, 2, dan 3. Nanti programnya nanti kita sesuaikan semua. Siap. Bismillah, semoga diberikan kelancaran. Amin, Nggak amin. apa maksimalkan circle terdekat dulu sambil menggali komitmennya, mengikat Ya, komitmennya. Insya Allah ketemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang loyal, bisa jalan di Buton. ya, amin, amin. Menjalankan Pak Ustadz. Terima kasih. Saran dari PDM ke PDM juga di rapat itu, karena mengapa Februari? Karena Februari itu sudah selesai pelantikan Oh kepala gitu. daerah. Ya, Oh iya, iya. pilkada. Nanti ya Iya, nanti rencana bupati terpilih sekaligus melaunching kita punya Zendo daerah Kabupaten Buton. Allah, semoga diberikan kelancaran. Amin, amin, amin. Prosesnya, bismillah. Oke, terima Amin. kasih Pak Arsyad. Izin menyapa yang lain Makasih. dulu sambil Makasih, habisin makasih sambil Mbak. ngobrol. Makasih. Selamat malam, Zendo Kendari. Terima kasih kemarin dikenankan untuk bergabung di Zoom. Tidak bisa Selamat datang malam, Mbak. langsung. Oh iya, cewek ya? Iya, iya, perempuan, cewek. Oh iya. Salam kenal dengan Kak siapa ini? Dengan Tika, Mbak. Salam kenal Kak Tika, saya Ya, Rizky. Kita belum pernah bertemu ya secara offline berarti. belum, Mbak. Masih kemarin kita lewat Zoom yang waktu workshop di Kendari. Ya. Ini Mbak Tika berarti pengelola Zendo Kendari atau PIC atau apa? Oh, admin, Mbak. Oh gitu, admin. Oke, Masya Allah. Untuk pengelolanya di Kendari, PIC-nya siapa Mbak Tika? Oh, Pak Mahmud. Oh, langsung Pak Mahmud ya. Semua langsung Iya, terjadi ke Pak Mahmud. Masya Allah. Luar biasa semangatnya Pak Mahmud. Oke. Zendo Kendari planningnya bagaimana Mbak Tika? Mau running kapan? Sebenarnya bulan ini, Mbak. Tapi kita masih kemarin itu kita sudah buat apa? Instagramnya sudah ada apa nomornya admin juga, admin Zendo. Terus kita sekarang lagi mencari driver. Kayaknya kita, kalau kata Pak Mahmud itu rencananya kita 1 dulu drivernya, karena nanti takutnya belum, maksudnya karena kita baru memulai begitu. Iya, 1 atau Terus 2 kapan? Sambil melihat prosesnya ya. baru itu Mbak, sekarang kita masih apa namanya penjajalan begitu, kayak kita cari-cari mitra begitu, mitra untuk jasa, masih begitu tahapnya. Doakan Mbak, Oke, semoga Januari ini bisa mulai beroperasi begitu. pasti didoakan. Bismillah. Semoga diberikan kelancaran ya Zendo Kendari. Izin menyapa yang lain dulu sambil habisin kita materi. Selamat malam Pak Junet, apa kabar Zendo Tangkang? Pak Junet kemarin itu Tangerang Selatan, sama Oh mana ya iya, Pak? selamat malam Bu. Saya Tangerang Selatan dan Kota. Oh iya. Planningnya bagaimana Pak Junet?
Januari ini ya, malah ada kendala ini admin yang sudah direkrut dua-duanya mengundurkan diri. Kenapa Pak? Itu mengundurkan dirinya kenapa Pak? Kalau saya lihat mungkin 2 kali ikut meeting itu ya merasa, wah, kayak yang pertama alasan kesehatan ya, yang Tangerang Kota, karena katanya dia sedang sakit, nggak bisa untuk full sepanjang waktu gitu. Karena harus minum obat dan lain-lain itu ya, tapi masuk akal juga itu. Sebenarnya itu mahasiswa, saya rekrut mahasiswa semua ya. Oh gitu. Maksudnya biar sambilan gitu. Nah, yang satunya merasa susah ya. Yang Tangerang Selatan sedang skripsi katanya belum bisa Pak kalau ya wes. Nah ini satu lagi udah dapat adminnya, tinggal drivernya baru satu juga. Sedang dalam proses perekrutan. Menurut Pak Junet, Tangerang itu nanti koordinasi cukup melalui WA dengan Kabupaten Tangerang atau mau seperti apa Pak Junet biar lebih mudah? Pak Junet mungkin punya ide sebelum saya melempar bola. Sebenarnya sudah sinergi ya. Kemarin kenapa saya tertarik ngambil Tangerang Kota dan Selatan itu nanti biar sinergi dengan, karena Tangerang Kabupaten kan sudah Mas Abdillah ya, Mas Abdillah. Nah itu sering komunikasi juga. Nah kebetulan saling inilah sinergi ya. Dan saya kan ada di kabupaten sebenarnya gitu ya. Kabupaten. Nah, maka akan gandeng PDM Tangsel ya. Karena saya agak jauh dan wilayahnya luas Tangerang Selatan itu. Tangerang Selatan. Kalau kota insya Allah lah bisa dihandle ya, dekat. Kapan hari saya ke Tangerang, ke Balaraja Pak itu. Oh pernah? Iya, Desember ya. Oh kenapa nggak mampir? Saya nggak ngerti ya. Oh Desember ya. Tak pikir Pak Junet itu bukan di kabupatennya, makanya dan jadwal saya kan mepet banget, akhirnya bisanya mampir di Pak Abdillah aja. Tahu gitu saya juga mampir ke Pak Junet. Oh, iya tahu gitu. Nggak apa-apa. Saya nyamperin ke sana tahu kalau tahu pergi ke sini. Ya. Saya kok ya apa ya, November Pak. Oh November ya. Setelah itu kali ya, ini Zendo ketiga. Iya. Setelah nanti bisa bersinergi dengan Pak Abdullah ya Pak. Iya iya, insya Allah. Terima kasih Pak Jini. Sama-sama. Selamat malam Mas Dimas Andriawan dari Zendo mana? Itu ini admin saya yang baru rencana. Admin merangkap ya, merangkap. Oke. Terima kasih. Tangerang Kota ya. Mas Aswin juga timnya Pak Junet atau beda lagi? Apa? Kalau Mas Aswin apakah timnya Pak Junet atau bukan? Agus Afin. Oh yang ini. Iya kemarin ikut meeting ya Tangerang Selatan itu. Adit ya. Adit Teo. Oke, siap. Oke, izin saya mulai untuk sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan umur sampai sekarang hingga 2025. Bagaimana perjalanan 2024 yang luar biasa. Semoga keberhasilan kita melaluinya tetap menjadikan kita bersyukur kepada Allah hingga kita bisa melalui semuanya yang di depan dengan baik atas
ridha Allah dan salawat kita salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Mohon maaf, saya tadi itu tidak ingat hari ini hari Rabu. Terus kemudian diingatkan CS kalau hari Rabu belum ada pemberitahuan. Jadi mohon maaf untuk pemberitahuannya terlalu siang atau terlalu sore tadi. Jadi tidak apa-apa. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya mulai membiasakan diri untuk tidak ngoprak-ngoprak, apa ya bahasa Indonesianya, ngoprak-ngoprak. Enggak terlalu ngoyok-ngoyok di grup. Kalau pokoknya intinya setiap Rabu itu kita meeting. Kalau misal saya nggak memberitahu sedang mungkin ada kesibukan di hari Rabu, juga berarti selalu ada meeting gitu. Ya meetingnya macam-macam. Kita bisa bahas banyak hal. Yang jelas pasti ada manfaatnya. Besar harapan saya bisa membantu teman-teman dalam proses pengembangan Zindo di daerah. Gitu. Izin untuk malam ini, saya pengen banget sharing bagaimana rekrutmen driver, bagaimana apa ya komponennya lebih khusus. Kalau kemarin kita sudah bahas uh, bagaimana SOP-nya, bagaimana ini, dan hari ini saya pengen lebih khusus lagi bagaimana untuk rekrutmen driver gitu ya. Jadi sebelumnya saya pengen teman-teman membuka link drive yang isinya materi yang sudah ada di grup masing-masing. Kalau teman-teman sudah bergabung di grup, otomatis sudah ada di linknya. Kalau belum, bentar saya carikan ini. Oke, Pak, carikan dulu. Nah, saya sudah share linknya di chat. Silahkan teman-teman bisa buka di situ ya. Oke. Oke. Saya juga punya link drive yang bisa teman-teman buka. Ini adalah link yang saya gunakan untuk rekrutmen driver. Jadi teman-teman, kalau ini saya sharing aja, sifatnya sharing, dan nantinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Makanya masing-masing daerah harus bikin SOP tersendiri. Jadi misal Zindo Tangerang berarti juga bikin SOP admin Zindo Tangerang, SOP driver Zindo Tangerang. Itu harus bikin. Formatnya sudah bisa pakai contoh yang ada di Zindo Pusat, tinggal menyesuaikan karena semuanya pasti disesuaikan. Seperti Zindo Tangerang mungkin nggak pakai, oh sorry, seperti Zindo Situbondo tadi pakai 0 sampai 4 kilonya 7.000. Nah, pasti itu juga berbeda kan di daerah lain. Gitu. Hanya itu harus ada SOP-nya. Kenapa? Karena biar admin itu bekerja sesuai dengan SOP. Gitu, oke? Nah, SOP sekarang kita ngomongin masalah bagaimana kalau mau nyari driver gitu ya. Jadi teman-teman, ketika nyari driver, teman-teman saya sarankan untuk di awal nyari circle terdekat dulu. Misal circle terdekatnya adalah sekolahan atau kampus, boleh ngajak mahasiswa untuk bergabung. Boleh. Atau circle-nya mungkin PDM, boleh mengajak mungkin pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk bergabung. Itu boleh banget. Atau circle tetangga, itu boleh banget. Nah, hal yang paling penting ketika rekrutmen itu, kalau memang mau rekrutmen secara tertutup, maksudnya jangan bisa ke semua dulu Mbak, itu teman-teman bisa dengan Japrian aja, kita buka lowongan atau mau langsung bikin flyer seperti yang ada di
contoh di link saya share itu ada kolom konten, ada folding konten, di situ ada beberapa contoh untuk flyer rekrutmen. Itu boleh dipakai dong, monggo gitu ya. Nah, saya sampai sekarang sebenarnya di aplikasi teman-teman di webnya Zendo untuk daftar driver itu secara online sebenarnya sudah ada syarat-syaratnya. Tapi itu kan formality. Nah, saya ada menempuh jalan yang tidak formal. Jadi saya itu ada beberapa pendekatan, teman-teman. Ketika ada yang melamar pekerjaan, saya memberikan link yang sudah saya bagi ke chat. Tolong dicek, gitu ya. Linknya, sebentar. Ini, tolong dibuka chat di Meet ini ya. Itu ada unguin slide regulasi calon driver. Teman-teman bisa dibuka. Kalau saya mau share screen. Apakah sudah bisa dibuka? Di saya masih belum. Bentar. Belum ada, Bu. Di chatnya Pak ada slide unguin di chat grup di chat Google Meet ini. Apakah teman-teman sudah bisa login, sudah bisa cek? Saya sedang ada pembeli. Apakah teman-teman sudah bisa membuka linknya? Iya, Mohon dibuka. sudah dilihat. Sudah sih, Bu, sudah ada. Oke. Diunguin itu, teman-teman. Gimana? Iya, kelihatan, Mbak. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat untuk yang diunguin itu di formnya yang sudah tertera itu ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh calon driver. Nah, dari situ teman-teman bisa menjadi acuan nanti untuk memilih driver. Jadi mungkin dari pelamar nanti bisa dicek dari situ. Karena di situ banyak sekali kesediaan untuk mematuhi regulasi yang ada. Gitu. Nah, ngomong tentang regulasi Zendo itu juga sudah saya berikan di link yang sudah saya share. Di link itu, di link Drive, ada namanya manual book, masuk ke manual book, nah regulation. Oke, saya buka ini share screen. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Dari Google Drive ini ada di manual book dan ada di regulation. Jadi regulation ini adalah yang pertama saya jadikan acuan untuk rekrutmen driver dan saya jadikan acuan untuk membuat Google Form yang tadi. Jadi teman-teman di daerah boleh banget bikin Google Form sendiri yang bisa disesuaikan dengan regulasi daerah masing-masing. Makanya saya tadi bilang
harus bikin SOP. Di dalam SOP itu salah satunya adalah bikin regulasi. Regulasinya seperti apa? Nah, seperti yang ada di SOP. Jam kerjanya seperti apa? Apakah driver itu mau dibikin jam kerja? Apakah di Zendo, di mungkin eh, Zendo Kebumen contohnya, apakah juga pakai jam kerja seperti Zendo Pusat atau dibebaskan? Monggo. Apa kewajibannya? Di situ dicantumkan. Nah, itu masalah jam kerja. Silahkan dimusyawarahkan sendiri. Kemudian untuk kompetensi yang wajib dimiliki. Dalam interview, saya juga menekankan bahwa kompetensi ini harus dimiliki. Sebelum menyampaikan kompetensi, saya selalu menyampaikan visi misinya Zendo. Perlu diingat teman-teman, visinya Zendo adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga bagaimana bisa membuka kesempatan pekerjaan untuk banyak orang, membantu UMKM. Nah, dari situ kompetensinya banyak sekali. Mulai dari jujur, disiplin. Jujur ini complicated. Ini udah basic skill, tapi Zendo perlu penekanan bahwa untuk menjadi driver Zendo itu harus jujur karena harga barang kan sama dengan harga di outlet. Kita nggak naaf. Kalau sampai ada yang tidak jujur ya berarti itu namanya pelanggaran. Dan kejujuran di sini juga masalah misal driver menerima orderan dari customer langsung. Itu harus lapor ke Zendo, itu juga sebuah kejujuran, itu harus disampaikan. Disiplin bagi saya itu bagaimana memenuhi komitmen. Ketika dia komitmen, ya dia harus ada. Nah, itu sudah dialami contohnya seperti Zendo Situs Bondo tadi yang ketika ternyata sudah dapat driver, ternyata drivernya nggak bisa disiplin. Nah, itu harus ditekankan di awal. Semua kompetensi ini saya sampaikan di awal ketika interview. Attitude ini penting sekali karena kita bersentuhan dengan orang lain, langsung berkomunikasi sama orang lain. 3 attitude yang wajib dimiliki, minta maaf, minta tolong, terima kasih, itu saya tekankan terus pada calon driver yang mau masuk Zendo. Dan sampai sekarang pun teman-teman yang sudah masuk Zendo, attitude itu juga harus dilaksanakan kepada siapapun, kepada temannya, kepada customer, kepada timnya, dan sebagainya. Komunikatif juga bisa seperti itu. Di Zendo ini komunikasinya menggunakan WA, sangat berbeda dengan aplikator yang menggunakan aplikasi. Otomatis kita itu harus komunikatif banget. Bahkan kemarin kita dapat komplain, Zendo Tulungagung dapat komplain hanya karena driver itu bahasanya kaku. Kakunya seperti apa? Dia tidak pakai kata sapaan. Contoh, terima kasih Kak, saya di depan. Jadi tidak pakai kata sapaan. Contoh, terima kasih Kak. Kak, saya di depan. Kata-kata sapaan. Kak, Mbak, Pak, kata-kata yang luas itu penting banget. Kalau enggak kayak gitu, driver Zendo Tulungagung aja sampai dikomplain. Gitu. Jadi penting banget untuk komunikasi. Nah, tanggung jawab di sini juga penting. Bagaimana mereka bisa mengerjakan orderan itu sampai tuntas. Jangan sampai ada orderan yang miss, jangan sampai ada orderan yang kurang, jangan sampai ada orderan yang salah dan dia nggak mau membetulkan, itu jangan sampai. Makanya ini poin-poin yang harus dimiliki. Dan tidak mudah menyerang. Zendo itu kan apa aja di mana aja, otomatis tantangannya banyak banget. Jadi kalau dia orang yang gampang menyerah memang nggak cocok banget di Zendo. Dan tidak mudah mengeluh. Kaitannya sama menyerah tadi. Cerdas di sini lebih kepada problem solving. Contohnya ketika customer hanya memberikan map, berarti kita problem solvingnya berarti harus tahu, tanya ciri rumahnya seperti apa. Dan mungkin ketika bawa barang bawaan yang besar, harus bawanya biar aman seperti apa. Ketika komunikasi harus seperti apa. Itu juga saya tekankan kepada driver. Tidak gaptek, utamanya tidak gaptek, harus bisa baca map, harus mau menggunakan aplikasi yang udah ada. Ini kompetensi yang saya sampaikan. Dan itu semua juga saya tuangkan dalam Google Form. Jadi kalau di Zendo Tulungagung, di Zendo Pusat, itu saya ada sesi
apa ya, interview online dulu melalui Google Form yang sudah saya sampaikan di link di chat itu, kemudian diisi. Kemudian ketika dari situ mereka banyak yang tidak bersedia, mungkin isiannya banyak yang tidak bersedia ya, saya tidak perlu bertemu sama dia secara offline, biar nggak menghabiskan waktu. Kalau dalam form itu mereka sudah terkonfirmasi semua, oke, semua aman, jadi kita tinggal ngobrol secara offline, memantapkan regulasi ini, apakah dia mau semuanya, baru nanti kita bisa ajak bergabung seperti itu. Nah, ini dari masalah jam kerja sama kompetensi, ini wajib teman-teman, dan visi misi ya, wajib disampaikan. Dan ini teman-teman nggak harus pakai jam kerjanya yang sama kayak Zondo Pusat, tapi kompetensinya harus sama, itu harus teman-teman juga harus paham gitu ya. Kemudian untuk regulasi yang poin ketiga, mematuhi aturan yang berlaku, memiliki nomor SSK, memiliki HP Android, bisa membaca map, tidak gaptek. Nah, modal harian 300.000. Ini based on Zindo Tulungagung. Jika Zindo yang lain, mungkin Zindo Kendari mau nggak bikin kata-kata seperti ini juga nggak apa-apa. Modal harian mungkin 100.000 boleh, silahkan disesuaikan aja. Dilarang double job dengan kerjanya sama. Ini karena ini Zindo Tulungagung dan Zindo yang lain mau dibikin berbeda juga boleh. Misal boleh bergabung dengan Grab Gojek, pokoknya komitmen sama Zindo juga, itu juga boleh. Monggo teman-teman. Kalau di Zindo Tulungagung memang saya terus sejak awal Zindo berdiri karena memang belum ada Grab Gojek ketika berdiri, dan ketika Grab Gojek sudah masuk tahun 2018 ke Tulungagung, itu pun saya tetap memegang itu untuk tidak campur sama pekerjaan yang sama gitu. Tapi itu kan di pusat. Nah, sekarang eranya mungkin sudah berbeda dan penyesuaian di daerah pasti juga berbeda. Jika teman-teman mau memberikan kesempatan kepada driver Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain untuk bergabung, silahkan, saya tidak akan melarang. Asalkan monggo teman-teman membuat SOP biar mereka juga bisa saling berjalan semuanya pekerjaannya gitu ya. Setor tepat waktu. Di Zendo Tulungagung sistemnya setor. Biasanya setor. Jika teman-teman di daerah mau pakai sistem deposit, saya tidak melarang. Boleh. Misal deposit 100.000 atau deposit 50.000. Itu boleh. Karena mungkin teman-teman mau mengantisipasi, takutnya uangnya malah dibawa kabur. Takutnya malah nanti drivernya nggak setor, tes menghilang. Itu bisa jadi kan? Nah, itu bisa juga teman-teman kalau mau menggunakan cara ini, boleh. Kemudian dilarang menggunakan celana pendek dan sandal jepit ketika bekerja. Ini saya harap semua juga seperti itu. Karena kenapa? Kalau pakai celana pendek itu bagi saya kurang sopan kalau untuk bekerja. Kalau untuk ngopi boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk bekerja, biar menghargai diri sendiri. Karena Zindo pasti juga akan masuk ke perumahan, ke kantor-kantor. Kalau pakai celana pendek itu bagi saya kurang sopan. Jadi biar bisa diterima oleh banyak lapisan, banyak orang. Jadi sangat penting sekali untuk aturan ini mungkin bisa diterapkan juga di teman-teman gitu ya. Maksudnya dilarang pakai sandal jepit itu saya enggak boleh pakai sandal jepit yang kayak sandal jepit kamar mandi itu kayak misal sandal jepit swallow dan sebagainya. Tapi kalau sandal jepit karet itu kita masih boleh dan saya enggak mewajibkan pakai sepatu. Karena kadang cuaca hujan seperti itu kan malah kalau pakai sepatu teman-teman malah kesulitan. Jadi kalau untuk masalah sepatu dan jenis sandalnya itu bolehlah disesuaikan. Kemudian wajib memiliki jas hujan dan membawa tali. Itu saya wajibkan. Jas hujan harus punya, bahkan harus ada jas hujan cadangan yang plastik yang 10 ribuan itu teman-teman harus punya. Karena kadang kalau ada orderan ojek pas hujan-hujan customernya biar bisa pakai jas hujan dan membawa tali. Talinya harus standby di dalam motor sama keset besar jaganya untuk kalau bawa barang yang besar, bawa barang yang susah itu bisa dipakai untuk membantu teman-teman gitu. Kemudian dilarang menolak orderan yang masuk dan memilih orderan. Ini adalah aturan pakem yang saya laksanakan di Zindo Tulungagung.
Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kalau untuk pengetahuan ya ini untuk sharing ya, di Zendo Tulungagung itu driver masih saya pusatkan di kota. Jadi misal rumahnya jaraknya 20 kilo dari kota, dia harus datang ke kota dulu. Sama sistemnya seperti orang bekerja, rumahnya jauh ya dia datang dulu. Standby dulu di kota, terserah dia mau di mana. Kenapa seperti itu? Apakah Zendo Tulungagung belum membuka untuk daerah-daerah di kecamatan yang lain? Jawabannya adalah memang belum. Saya memaksimalkan di daerah-daerah yang ramai. Teman-teman juga boleh seperti itu. Misal di Zendo Tangerang yang ramai mungkin yang di kota. Misal Tangerang kota itu di daerah mungkin dekat terminal atau dekat stasiun atau di daerah-daerah alun-alun itu yang kami mau dimaksimalkan di situ juga boleh. Tidak apa-apa. Tidak harus membidik semua kecamatan langsung, itu tidak harus. Mengingat tingkat promosi kita juga teman-teman masih terbatas, jadi memaksimalkan area-area tertentu seperti mungkin kita ambil contoh Zendo Kabupaten Tangerang, mereka fokus di Balaraja dulu nggak apa, tapi dioptimalkan di situ. Nanti skopnya lama-lama akan memperluas seperti itu. Zendo di Tulungagung belum bisa menguasai pasar 100%, tapi setidaknya 60-70% warga masyarakat Tulungagung sudah tahu. Nah, itu juga menjadi PR saya, teman-teman. Nah, bahkan di usia Zendo yang sudah 9 tahun ini, Zendo belum bisa menguasai pasar 100%. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Setidaknya tingkat repeat ordering sudah tinggi dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan di lokasi-lokasi yang memang sangat padat. Jadi teman-teman di daerah mungkin bisa memetakan area-area yang sangat ramai itu dioptimalkan. UMKM di situ dimaksimalkan. Jadi tidak apa-apa, tidak membidik 100%, it's okay. Jadi disesuaikan dengan kemampuan itu pun tidak masalah. Jadi makanya itu tadi saya bilang, mau rekrutmen 1-2 driver dulu nggak apa-apa, ketika nanti skopnya bisa lebih luas, jangkauannya lebih luas, kemudian orderannya bertambah, boleh nambah lagi juga nggak apa-apa. Nah, ini yang di Tulungagung. Kalau saya mau share yang di Indramayu itu sudah di beberapa kecamatan di Indramayu dan itu good job juga gitu. Mau membuka pemetaan baru di kecamatan-kecamatan itu juga nggak apa-apa. Monggo, karena apa? Seperti yang saya sampaikan di workshop offline bahwa bisnis Zendo ini ada pakem umum, ada pakem khusus, dan teman-teman bisa sangat berkreasi, teman-teman bisa sangat menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Bisa berkreasi mau seperti apa juga boleh, mau dibikin asal masih dalam uh, untuk aturan-aturan khusus masih tetap dipatuhi sama teman-teman karena itu berkaitan dengan value-nya Zendo secara umum gitu. Kemudian itu tadi, jadi apa efeknya untuk poin dilarang menolak orderan yang masuk? Jadi seperti ini teman-teman. Di Zendo Jogja contohnya, itu orderan dilempar ke grup driver. Dan siapa yang mau ambil? Sistemnya masih seperti itu. Nah, otomatis ada sistem penolakan. Jadi ada yang nolak, ada yang nggak mau ambil. Itu adalah konsekuensi ketika orderan dilempar ke grup. Jadi nanti teman-teman harus bikin grup ketika sudah ada drivernya gitu ya. Nah, kalau di Zendo Tulungagung, driver itu nggak boleh nolak orderan. Misal posisinya dia lagi di titik A, kemudian dia dapat orderan dari titik B. Di mana titik B itu jaraknya mungkin 10 kilo dari titik A. Itu dia harus ambil kalau di Zendo Tulungagung. Dengan asumsi bahwa orderan itu ambil di titik B, antarnya kembali lagi ke area atau terdekat di titik A. Dengan acuan ongkir yang sudah ada di SOP admin. Seperti itu. Jadi asumsinya bahwa semua orderan itu harus diambil. Dan ongkir yang kita hitung itu sangat sudah cukup dengan uh, operasionalnya teman-teman. Bensin, tenaga itu sebenarnya sudah cukup. Makanya bagaimana kita memotivasi teman-teman mau meramu Zendo di daerahnya masing-masing itu mau seperti apa, itu tergantung pada teman-teman. Teman-teman manajer, PIC, atau pemilik lisensi, monggo teman-teman menyebutnya seperti apa di daerah. Jadi
Monggo mau dibikin seperti apa? Mau kayak Zendo Tulungagung, driver nggak boleh nolak, nggak boleh nilai-nilai, atau mau seperti Jogja, Malang, yang orderan itu dilempar ke grup dan siapa mau ambil, dan kalau nggak diambil, di cancel, monggo. Itu saya pasrahkan kepada teman-teman, teman-teman bisa membuild Zendo di daerah masing-masing dengan caranya masing-masing. Win-win solution, semua tergantung sama teman-teman karena lebih paham bagaimana peta areanya masing-masing. Gitu. Kemudian driver Zendo mendapat orderan dengan sistem antrian, tidak ada rebutan. Nah, ini yang terjadi juga di Zendo Tulungagung. Dengan sistem antrian, ketika si A, si B, si C, misal drivernya ada 3 A, B, C, ketika si A itu sudah on duluan, laporan on duluan, si A akan dapat orderan duluan. Itu yang terjadi di Tulungagung, jadi nggak ada rebutan. Tapi saya juga tidak melarang teman-teman kalau pakai sistem rebutan, karena kan masih awal, teman-teman pasti masih pengen nyoba A, B, C, D, dan nanti akan ketemu mana formulasi yang efektif untuk diterapkan di daerah. Saya tidak akan menyuruh sesuai dengan regulasi yang saya terapkan di Tulungagung karena belum tentu itu cocok juga di daerah. Gitu. Jadi silahkan menemukan formulasi terbaik, cari win-win solution dengan cara trial and error, silahkan. Ini adalah contoh bagaimana saya membuat regulasi untuk calon driver yang akan masuk ke Zendo. Kemudian saya juga ketika interview juga saya menyampaikan sistem penggajian. Sistem penggajian dengan sistem bagi hasil dan setoran harian. Nah, ini yang ada di Tulungagung adalah setoran harian. Seperti yang teman-teman tahu di aplikasi dan web yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya aplikasi itu merespon driver yang setiap hari setoran. Kalau dia hari ini sudah off dan besok mau on, dia harus setor dulu. Kalau tidak seperti itu, aplikasinya tidak bisa digunakan. Nah, misal di daerah, Mbak, kalau setoran harian kalau masih sepi, ongkirnya masih sedikit. Kalau mau dirapel seminggu sekali, apa boleh? Boleh. Berarti nanti adminnya tinggal meng-ACC setiap hari, tapi juga harus mencatat karena sistem setorannya mau dipakai seminggu, jadi harus catat si driver A seminggu setorannya berapa. Nah, ini juga seperti yang kembali di poin tadi yang awal. Kalau mau pakai sistem deposit juga boleh. Misal, dia masuk Zendo deposit 50.000. Dari deposit itu nanti setorannya diambilkan dari situ setiap hari. Nanti ketika depositnya sudah habis, tinggal memberitahu ke drivernya. Itu juga boleh. Monggo teman-teman. Saya percaya Bapak Ibu adalah pengusaha yang lebih pintar dari saya, otomatis tingkat kreativitasnya bisa lebih banyak, lebih variatif, lebih win-win solution, it's okay. Itu bisa mix and match, dan bagi saya ini sudah memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, untuk sistem gaji di Zendo Pusat 80-20, jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang berbeda, mau ada yang 75-25, monggo. Mau ada yang 85-15, monggo, tapi tidak saya sarankan. Saran saya di minimal 80-20 ya. Biar nanti teman-teman tidak rugi-rugi banget untuk operasional di awal apalagi. Tidak ada tunjangan apapun. Ini saya sampaikan kepada calon driver. Tidak ada THR, tidak ada tunjangan hari tua, tidak ada tunjangan apapun. Bahkan bensin, motor, SIM, SNK, makan, kita semua sudah tidak nanggung. Karena gaji hasil kita sudah sangat besar. Kan kalau untuk perusahaan yang umum, untuk gaji karyawan kan maksimal di 30% maksimal. Nah, kita udah di 80% itu luar biasa. 20%-nya kita olah untuk banyak sekali operasional gitu. Jadi itu saya tanamkan di awal kepada driver, saya berikan di situ. Jika ada resiko pekerjaan, perusahaan tidak bertanggung jawab, tapi akan memberikan bantuan sesuai kemampuan. Jadi yang terjadi selama ini, misal ada driver yang kecelakaan, saya membantu semampu saya. Saya tidak ada perjanjian bahwa perusahaan harus menanggung, dan itu juga berlaku buat semua teman-teman di Zendo seluruh Indonesia. Jadi memang kita tidak bertanggung jawab karena kita sudah memberikan 80%. Dan driver di Zendo Tulungagung itu wajib BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah punya driver mau mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu juga bisa pakai PT-nya Zendo yang sudah ada. Atau kalau mau dimasukkan ke PT-nya perusahaan Bapak yang sudah ada, itu juga boleh. Kalau mau pakai Zendo itu juga boleh, nanti jika butuh legalitas semua ada di eh, ini legalitas ya. Ini di legalitas ini semua ada gitu. Izin. Bentar. Ini sepertinya yang belum masuk. Oh, ada yang belum masuk, nanti izin saya masukkan untuk yang legalitas PT-nya. Gitu. Izin lanjut, wajib tetap tepat waktu. Jadi ini adalah regulasi yang saya sampaikan kepada calon driver dan saya tuangkan dalam Google Form yang sudah saya share ke teman-teman. Jadi, sekali lagi saya tekankan, teman-teman daerah harus bikin regulasi sendiri, disesuaikan dengan daerah masing-masing. SOP-nya harus tertulis, jangan sampai tidak tertulis. Kita harus tertib administratif, kita mulai dari diri kita sendiri, dan nantinya bisa disampaikan kepada teman-teman di lapangan dan di pekerjaan gitu ya. Dan dari Google Form itu nanti teman-teman bisa melihat apa saja yang harus dan tidak gitu. Monggo bisa disesuaikan, teman-teman bikin sendiri. Monggo silahkan mau seperti apa, itu saya berikan contohnya yang saya terapkan di Windu Tulungagung seperti itu. Nah dari situ nanti akan ketemu driver-driver yang insya Allah memenuhi kriteria. Dan jika kita ngomongin masalah gaji, yang langsung gaji hasil karena mungkin di daerah orderannya belum banyak, itu bagaimana Mbak? Nanti kalau drivernya kabur, drivernya orderannya sedikit menghilang. Makanya seperti yang saya tekankan kemarin teman-teman, driver itu ditekankan juga di awal adalah sebagai seorang marketer. Itu saya sampaikan juga ketika interview. Jadi driver juga sebagai SE marketing. Nah, di situ teman-teman driver perannya bisa sebagai consulting ke UMKM, menjelaskan melalui speaker, memperkenalkan Zendo, dan itu saya beri. Kalau di Zendo Tulungagung, fee-nya 2.000 sampai 3.000 per speaker. Jadi dia tidak hanya menempelkan stiker, tapi juga memperkenalkan Zendo ke outlet-outlet, ke sekolah-sekolah, seperti itu. Nah, misal dia sehari dapat 10, ya berarti dia dapatnya 30.000. Nah, misal kalau teman-teman langsung menuju ke Pujasera, di mana di situ penjualnya ada 20, ya dia bisa langsung kan perkenalan Zendo sebagai stiker di situ di 20 outlet langsung gitu. Jadi jika orderan masih sedikit itu bisa diefektifkan. Jadi driver jangan sampai nganggur. Jadi dimotivasi seperti itu. Dan untuk yang seperti ini memang hanya orang yang sangat butuh pekerjaan yang mau. Bahkan jika tadi ceritanya Pak Junet nyari admin, desain dan sebagainya, ya karena itu kita itu problematikanya sekarang sedang berhadapan dengan yang katanya orang adalah Gen Z, di mana mereka tingkat eh, pemahaman, tingkat konsep pemikiran tentang pekerjaan itu sudah berbeda sama zaman kita. Zamannya gen milenial. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke ranah berpikirnya mereka ya, itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang satu visi misi. Makanya kita harus sampaikan visi misinya apa. Dan ketika mereka mau bergabung, ya pastikan dulu apakah mereka mau berkomitmen dengan aturan kita. Kalau memang enggak ya kita cari yang lain. Enggak apa-apa. Kita memang untuk cari orang itu kan enggak gampang gitu. Itu sih dari saya. Itu dari saya untuk rekrutmen driver. Saya tadi sudah share linknya, link untuk Google Form. Kalau teman-teman mau pakai cara seperti saya, pakai online dulu kemudian offline, monggo itu bisa diterapkan. Dari sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Mbak Lutfi, itu linknya kan di chat sekarang ya. Itu nanti kalau chatnya kan bisa hilang, bisa dipindah ke WA kah? Oh iya Pak, Pak Ali bisa copy paste itu dipindah ke WA-nya sendiri atau Pak Ali sudah masuk ke grup peserta? Nggak bisa.
tak klik itu mah nggak bisa nih, copy paste nggak bisa. Oh gitu. Ah, Pak Ali di grup berapa ya? Di batch berapa ya, Pak? grup 3. Oh ya, di batch 3 di deskripsi grup sudah ada, Pak. Oh, sudah ada ya? Oke, ada. Ya, untuk linknya saya share juga di batch 3 ya. Oke, linknya itu. Nah, Terima kasih Mbak Luti. oke, sama-sama. Silahkan bagi yang lain yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ini saya share linknya sudah di grup 3. Oke. Silakan, apakah ada pertanyaan? Silahkan Mas Dimas, Raisen. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Mbak, nanya Mbak. Ya, silahkan Mas Syahid. Mbak, itu kan kalau yang saya lihat di form itu statusnya itu karyawan ya Mbak, drivernya. Ya, Kalau betul. misalnya yang lain-lain itu kan mitra ya. Ya, jadi Apa? itu juga saya berikan kewenangan kepada teman-teman sendiri untuk mengatur mau dipakai mitra atau karyawan itu boleh. Kalau yang saya lakukan itu sebagai karyawan, karena saya ingin bondingnya lebih dekat gitu, lebih dekat, merasa memiliki dan sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin mitra, karena mindsetnya orang sekarang kan melihatnya dari aplikator ya, dari bagaimana Grab dan Gojek memperlakukan drivernya sebagai mitra. Kalau memang di Kebumen, Pak saya tadi Kebumen ya. G, betul. Ya, kalau memang di Kebumen mau disusun sama juga nggak apa-apa. Bahkan di linknya itu, di link yang saya share itu ada juga contoh ini. Saya juga ada kontrak kan sama driver itu, ada contohnya di sini kontrak. Di kontrak yang saya ini juga sebagai karyawan gitu. Dan jika teman-teman mau merubah itu bukan sebagai karyawan, di situ tinggal di pasal 2 diganti sebagai mitra di Indo gitu boleh. Tinggal meralat, menyesuaikan. Tidak apa-apa. Kalau tujuan saya mengajak teman-teman sebagai karyawan itu biar yang pertama merasa memiliki bahwa di Indo ini dijalankan bersama. Dan sebagai tim ada yang namanya keluarga di sini namanya karyawan, dan dari sini kita membangun sama-sama gitu. Jadi bondingnya lebih kuat kalau menurut saya, sudut pandang saya Pak Syahid. Jadi dan sebagai karyawan harus mentaati aturan perusahaan. Jadi memang nggak sedikit juga kok, sampai sekarang pun juga ada pelamar yang ketika saya berikan link itu dia nggak bersedia juga banyak. Jadi dan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti kalau mau Kebumen mau bikin itu sebagai mitra itu nggak apa-apa. Cuma mitra itu akhirnya resikonya adalah mereka ya bermitra, bukan apa ya, rasa memilikinya kurang gitu loh. Kalau sepengalaman saya seperti itu. Siap. Makasih Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan teman-teman. Tadi Mas Dimas Raisen, apakah ada yang mau ditanyakan atau Mas Afrin? Silahkan Mas Dimas atau Mas Afrin duluan. Cukup Mbak sepertinya. Oh gitu. Oke, thank you. Ada yang lain? Assalamualaikum Mbak. Oh ya. Oke, Ya, Mas Afrin. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam. Mas Afrin dari mana ini?
Ya dari Kabupaten Muna, Oh, Sulawesi Kabupaten Tenggara. Muna, Sulawesi Ya. Tenggara. Salam kenal, Bang Asin. Ya, gimana? Ya ini Mbak, kita mau tanya kan kita ini di Kabupaten Muna baru baru pertama kita dapatkan ini Zendo ini. Oh iya. Yang menjadi kendala kita sekarang ini pendaftaran untuk menjadi admin itu tidak dibuka aksesnya ke kita. Sehingga kita tidak bisa jalankan aplikasi Zendo ini. Oh gitu. Kemarin Iya. yang eh, sudah didaftarkan nomornya siapa, Bang? Nomor kurang tahu juga. Kalau admin saya adminnya. Oh gitu. Oke. Iya. Bang Asin udah masuk di grup ya? Ya, sudah Bang Asin udah masuk di grup. Nanti sudah izin ngecat ya. Berarti belum dapat akses untuk web sama aplikasi ya? belum. Maka Sebagai kita pertanyakan. sebagai admin ya. Oke. Nanti izin tag di grup untuk yang Kabupaten Muna biar diproses sama teman-teman. Oh Untuk ya, yang siap. webnya. Ya. Berdua saja sih, berdua dengan saya tuh. Iya. Dua Pak adminnya. Usman ya? Oh, Iya. Oke, nanti bisa itu satu nomor. Jadi satu daerah itu satu nomor yang dipakai untuk Admin. ya admin webnya. Ya. Oh, biasa saja paling. Oke, nanti monggo tolong share di grup nomornya nanti biar ditindaklanjuti sama teman-teman. Lanjut ke pertanyaan. Itu perjanjian itu pihak pertama dari nama pusat atau daerah juga? Langsung daerah aja, Pak Usman. Jadi Ya. di sini nanti yang pihak pertama, misal siapa penanggung jawabnya di Kabupaten Muna, di situ ditulis di situ jadi pihak pertama. Jadi Zendo Pusat tidak apa-apa, tidak masuk ke situ. Cukup perjanjian kita cukup di lisensi aja. Untuk selain itu teman-teman bisa dengan identitas masing-masing. Gitu. Kemudian masalah misalnya terjadi masalah hukum misalnya, kira-kira bagaimana Pak tanggung jawab pusat dengan daerah bagaimana itu, Mbak? Untuk yang masalah hukum seperti apa contohnya? Misalnya dalam proses berjalan ternyata melanggar tidak sesuai dengan aturan Zendo. Jadi ada yang komplain, ada yang bikin komplain begitu. Kira-kira tanggung jawab pusat sampai di mana, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman. Jadi misal komplainnya adalah tentang layanan di Kabupaten Muna, itu tadi, itu nanti langsung berurusan dengan teman-teman di Kabupaten Muna, langsung diselesaikan oleh tim adminnya Zendo Kabupaten Muna. Pusat tidak akan ikut campur, dan itu memang sudah menjadi struktur ya. Jadi untuk masalah orderan, kemudian misal ada naudzubillah ya, misal ada driver kecelakaan, itu semua ada risiko di jalan, apapun itu semua diselesaikan oleh tim kabupaten masing-masing. Jadi kita di pusat tidak ada aturan untuk yang mengatur bentuk kerjasama yang sudah secara teknis dilakukan di kabupaten masing-masing. Gitu Pak Usman. Ya, makasih. Oke, sama-sama Pak. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin untuk nantinya mau dikonsep seperti apa untuk nyari driver. Jadi biar bisa cari yang seperti apa, sesuai kriteria, sesuai SOP. Kalau untuk nyari admin, menurut saya ya itu tadi teman-teman sudah mau membuka diri untuk aku mau nyoba admin dulu, oke. Kalau langsung mau cari admin boleh, SOP-nya sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi itu bisa dijadikan acuan. Sebenarnya jadi admin itu gampang-gampang susah sih. Mungkin Mas Hilal atau Mas Hilal yang sudah jalan ya, bisa mau sharing ke teman-teman bagaimana pengalamannya
sebagai admin? Apakah sulit banget atau gimana, Mas Bilal? Iya Mbak. Untuk adminnya kalau misalnya awal-awal ya mungkin susah-susah gampang yuk. Apalagi kalau misalnya merangkap. Itu kita kalau di situ Bondo pertama kan kita eh, ngikutin arahan yang waktu di Jogja. Cuma eh, kita penyesuaian dengan yang di situ Bondo karena memang ada beberapa masukan dari customer kayak kalau misalnya kita tanya satu-satu misalnya pakai Sherlock dan lain sebagainya itu eh, kita rubah Pak. Jadi dalam satu pertanyaan itu sudah menyakup semuanya jadi gak satu-satu mungkin itu kalau misalnya ke customer ya Mbak. Jadi kalau yang lain-lainnya mungkin masih sama sih kayak yang pusat Mbak. Jadi itu sih. Asalkan komunikasinya baik ya, Mas. Maksudnya Nggih. sopan, ramah, kita bisa apa ya? Misal orang ngajak ngobrol gitu kita bisa nyambung gitu loh, Mas. Yang Nggih, nggih. penting kan itu. Akhirnya apakah sudah ada yang repeat order dari vendor situ Bondo? Kalau repeat order alhamdulillah ada 5 sampai 7 ini Mbak. Konsumen tetap. Jadi memang tiap hari dia tuh pasti order. Oh, Jadi Masya kan Allah. pertama kan kita memang pakai yang Zendo yang pakai S-Less itu Mbak. Cuma Ya, kalau misalnya kita nanya satu-satu itu masih terlalu selama panjang. Jadi kita iya kelamaan. Jadi memang buat satu pertanyaan yang mencakup semua. Jadi ya kalau memang itu memang deliver nggih. customer treatmentnya emang beda. Jadi kalau di sini Nggih. tak bikin langsung banyak gitu, call to actionnya sedikit. Memang beda-beda, enggak apa-apa. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa bisa disesuaikan dengan kreativitas dan menyesuaikan medan masing-masing gitu ya, Mas Hilal ya. Iya Mbak Lutfi. Sip, sip, sip. Semangat Mas Hilal. Bismillah, orderannya lebih banyak. Semoga bisa dapat driver yang bisa bantu Mas Hilal di sana. Biar Amin bisa amin. fokus di admin. Sama ini Mas Hilal, untuk customer yang repeat order itu mungkin bisa minta tolong diajak komunikasi biar membantu share Zendo di story WA-nya dia atau media sosialnya kita untuk di repost gitu. Karena Oh, siap. kekuatan testimoni itu besar bagi saya Mas Hilal. Kalau orang udah langganan itu berarti kan dia udah tertarik gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan Mas Hilal, customer-customer yang udah langganan itu diajak komunikasi santai aja. Selamat siang Mbak. Mbak, kita ini kan lagi memulai ya di situ Bondo. Jadi kita itu lagi butuh banget bantuan untuk bagaimana orang bisa mengenal Jendo gitu. Apakah saya bisa minta tolong Mbak, misalnya Mbak Nia namanya. Apakah kita bisa minta tolong Mbak Nia untuk bantu nge-share pengalamannya di Jendo di story atau mungkin saya nitip nge-share flyer ini di story-nya Mbak Nia gitu. Jadi ngobrol santai itu akan menumbuhkan empatinya orang. Komunikasi aja. Kita bisa kok akhirnya berteman sama customer itu bisa. Makanya nggak usah formal-formal banget. Dia kan butuhnya kadang juga butuh orang yang bisa ngobrol gitu. Admin yang bisa diajak ngobrol dan memberikan solusi kayak gitu. Itu sih saran saya buat teman-teman semua juga. Satu lagi Mbak. Oke, siap. Sama ini Mbak, kan kita kan punya masa yang besar mungkin di kota masing-masing karena kan eh, ada beberapa daerah yang memang dibawa langsung PDM atau PWM gitu. Jadi kalau di Situbondo itu gimana kita komunikasi sama PDM jadi bapak-bapak di PDM itu profilnya diganti profil Jendo semua malah. Jadi Oh ya? memang ya jadi makanya Oh. kemarin itu loh kok kok sama semua profilnya. Jadi bapak pimpinan PDM itu profilnya sudah diganti Zendo, IG-nya juga sudah diganti Zendo. Masya Ya memang Allah. masih seperti itu sih Mbak. Itu luar Karena kan biasa sih. iya, tergantung komunikasinya teman-teman sama PDM.
Jadi Oh mungkin iya. support PDM itu lebih besar ya. Oh, Jadi Mas seperti Allah itu sih itu Mbak luar kalau di biasa. kalau di kita sih seperti itu Mbak. Nah, luar biasa Zindu Situbondo, berarti PDM-nya support banget ya. Alhamdulillah itu kabar baik dan luar biasa. Jadi teman-teman itu memang betul sekali. Kalau nggak dari circle kita mau dari circle siapa lagi gitu yang harus pakai itu. Makanya saya pun juga mengalami saat-saat dimana kapan saya juga ganti profil sebagai Zindo, selalu mempromosikan Zindo di circle saya. Setidaknya orang itu lihat WA saya lagi promosi Zindo gitu. Itu juga poin plus. Jadi teman-teman jangan sungkan. Misal bisnisnya teman-teman ada bisnis yang lain juga jangan sungkan untuk mempromosikan bisnisnya itu juga gitu. Jadi eh, itu sangat penting buat teman-teman juga untuk mengembangkan Zindo di daerah. Keren sekali Zindo Situbondo. Terima kasih pada PDM Situbondo sudah support kita di sana. Bismillah, semoga lancar. Silahkan, ada pertanyaan lain? Kita kasih mungkin 21.15 ya. Kalau masih ada pertanyaan, kita tutup di 21.15. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Azrim. Dari Iya, mana Pak Azrim? dari Zendo Wakatobi Bu. Mohon Oh maaf ini iya. baru gabung, Oh tidak apa-apa terlambat. Pak Azrim. Ini saya sempat, Bagaimana kabarnya Pak? ya, ya Insya Allah tahun ini ya bulan 2 lah, bulan ya. Bismillah. Wakatobi. Ini saya sempat dengar tadi dari adminnya Zendo Situbondo ya. Ya. Ya, ini saya mau tanyakan sama Mas siapa tadi Mas Dimas yang dari Situbondo. Saya mau tanyakan awal-awal rekrut drivernya itu berapa orang, karena mungkin Pak Mas Dimas juga merangkap jadi driver kayaknya itu kalau tidak salah. Izin Mbak Lutfi. Hilal Mas. Jadi saya itu kan berdua kemarin yang ke Jogja. Jadi itu dulu yang jadi driver. Jadi admin merangkap driver karena memang perekrutan driver itu susah-susah gampang. Jadi di Situbondo itu ada 7 driver tapi yang aktif memang hanya saya saja. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi untuk 7 driver itu ada yang sistem gajinya bagaimana? Ada yang kontrak atau? Enggak, kalau kita memang pakai langsung bagi hasil. Belum berani bayar harian. Karena memang keterbatasan dana, Mas. Tapi dari ke-7 driver itu untuk 1 hari kerja itu mereka dapat orderan ya? Sementara di Situbondo itu perharinya baru 2 kadang 3 Mas. Jadi memang sedikit masih orderannya. Oh, Karena ya berarti kemarin ketika dikasihkan ke driver dia clock in cuma menolak orderan karena memang yang daftar di kita kan orang dalam sendiri dan mereka biasa merangkap-rangkap. Jadi aktif di sini, aktif di situ. Akhirnya ya kalau ada orderan mereka tolak ya kita ambil sendiri. akhirnya admin yang turun tangan ya, yang handle langsung kalau cuma 1-2 pesanan. Berarti Ya, benar. ini untuk Mbak yang dari pusat untuk untuk yang efektifnya itu kita pakai sistem kontrak atau bagaimana Bu? Ya, jadi kalau yang saya lakukan di Zindo Pusat itu saya tidak langsung kontrak Pak. Jadi saya masih memberikan kesempatan sama dia di 1 bulan awal untuk trial mau seperti apa. Jadi itu juga jadi sarana saya untuk mengevaluasi dalam 1 bulan itu bagaimana kinerjanya. Mereka juga bisa melihat bagaimana bekerja di Zindo. Ketika kita sudah sama-sama cocok ya akhirnya nanti ada kontrak. Kalau tidak cocok ya sudah selesai gitu. Jadi kita ada masa training atau mungkin bisa dibilang seperti itu dalam waktu 1 bulan untuk kita saling mengevaluasi. Makanya seperti yang saya sampaikan di Jogja, drivernya di grup ada banyak. Terus ya, saya bilang harus ada jangka waktu kapan driver yang banyak tapi nggak efektif itu harus
diselesaikan gitu. Mungkin situ Bondo juga bisa begitu. Misal 7 itu mau didiamkan dalam grup itu berapa lama gitu. Misal 1 bulan, 2 bulan, ketika nanti ternyata orderannya nambah-nambah tapi drivernya nggak ada yang jalan, berarti kan itu nggak efektif untuk tetap membiarkan 7 orang itu ada di dalam itu. Otomatis saran saya ya cari yang lain. Iya betul Bu. Apa jangan sampai ada orderan yang bersamaan, baru yang 7 orang tadi itu tidak aktif atau menolak orderan. Nah itu yang kita Ya, jaga. betul. Dan jika ada orderan bersamaan dan hanya ada drivernya yang sedikit, customer bisa diajak komunikasi. Mohon maaf Mbak, ini orderannya masih penuh. Apakah mau menunggu? Ini drivernya misal masih ngantar di sana gitu ya. Sebentar lagi mungkin 20 atau 30 menit bisa bisa langsung dilayani gitu. Itu pakai komunikasi seperti itu bagi saya nggak masalah. Bahkan sampai sekarang pun di Indo Temanggung masih pakai seperti itu. Karena apa ya? Kita itu tadi yang saya sampaikan, kita jual value. Apa yang kita tawarkan kepada customer itu jelas bahwasanya kita bisa bantu belanja, kita bisa bantu beli barang di mana harga barangnya tidak ada penambahan. Jadi ketika mereka sudah tidak punya pilihan lain, itu ya tetap mau nunggu. Makanya bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik itu nggak cuma dia pesan barang, diantar, selesai, tapi kita juga memberikan feedback. Misal dia ordernya obat, kita kasih feedback. Mbak, semoga anaknya yang sakit segera sembuh ya. Itu feedback yang luar biasa. Itu yang akan bisa bantu orang untuk balik lagi sama kita. Itu hanya contoh ya. Iya. Satu lagi Mbak, pertanyaan saya sama Mas Dimas yang dari situ Bang. Untuk Mas 7 Gilang, driver, untuk yang 7 driver ini tadi itu sudah wajib pakai atribut atau bagaimana atau belum? Yang 7 driver tadi. Kalau di situ Bondo masih pakai ID card Mas. Soalnya kita masih cari sponsor untuk yang jaket. Jadi gak terlalu membebankan ke driver untuk membeli jaket. Jadi seperti Oh itu ya, sih Mas. ID Diskon. card ya, iya. Iya, pakai ID ya. card. Atau stiker lah. Jaket itu sebenarnya sarana branding yang tepat banget. Iya itu tadi. Cuman seperti yang saya sampaikan, teman-teman wajib beli jaket. Tapi untuk timingnya monggo sambil jalan tidak apa-apa. Bahkan teman-teman juga bisa ngatur. Kalau mau cari sponsor boleh. Kalau mau dibebankan sama driver dengan cara dicicil atau seperti apa juga boleh. Itu monggo. Tapi yang jelas teman-teman semua nantinya akan diwajibkan untuk punya jaket. Ya, jadi sekarang misalnya situ Bondo masih yang pakai jaket mungkin masih 1 orang itu nggak apa-apa. Sambil jalan nanti segera putuskan apakah jaketnya mau pakai sponsor atau seperti apa itu boleh. Yang jelas itu sarana promosi banget. Jalan terlihat Indo itu brand awareness yang bagus. Soalnya kita 9 Januari ini baru tekan MOU-nya Mbak. Jadi yang dari 9 Desember sampai 9 Januari ini mereka masih belum tekan MOU itu yang perjanjian ini Mbak. Jadi perjanjian Antara kerjanya jadi oh perjanjian gitu. kerjanya itu nanti 9 Desember. Jadi kan kita tawarkan ke driver itu dalam 1 bulan itu gimana kinerjanya. Kalau misalnya memang klop terus memenuhi persyaratan, jadi baru kita nganu perjanjian. Mungkin itu agak berbeda sih Mbak sama yang pusat. Nggak apa-apa Mas, atur aja. Teman-teman bisa kok itu bikin formulasinya masing-masing ya. Oh, ya. Oke, baik. Makasih Bu. Yes, terima kasih Atas Pak Azrin. informasinya ya. Semangat Insyaallah. Rindu Wakatobi. Bismillah. Siap. Dimudahkan. Makasih juga admin profilnya situ keren. Bondo ya. Profilnya keren. Fotoan. Silahkan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, mohon izin boleh kita akhiri untuk sesi malam ini. Nanti mohon izin admin Serikat Usaha Muhammadiyah, admin Sumu untuk membantu memberikan share
hasil diskusi kita malam ini di grup ya, Kak Admin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, admin semua terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di grup. Mohon izin, mohon maaf jika dalam menjawab mungkin kita kurang fast respon. Kami upayakan terus untuk fast respon. Terima kasih, sehat selalu, semangat 2025. Kita mengaspal bersama, sukses bersama, bermanfaat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam.